Pada kisah kita kali ini, kita akan mendengarkan kisah perjalanan hidup seorang sahabi yang mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika memberikan semangat kepada Sa'ad di waktu perang Uhud, "Panahlah wahai Sa'ad, panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, maka kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat Luqman ayat 14-15. Terkait dengan ayat yang mulia inilah ada sebuah kisah yang indah yang jarang sekali terjadi. Kisah antara orang-orang yang saling mencintai, akan tetapi saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yaitu seorang pemuda yang masih muda belia, yang gemar membela kebenaran dan berani menentang kebatilan, serta yang karena keyakinannya dia harus berseberangan dengan ibunya yang sangat dia cintai. Tokoh dalam kisah kita kali ini adalah seorang pemuda yang termasuk memiliki nasab yang paling mulia di Makkah, serta dari keturunan ayah dan ibu yang mulia pula. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika cahaya kenabian mulai bersinar di Makkah, Sa'ad adalah seorang pemuda yang masih muda belia, baru saja menginjak dewasa. Lembut di dalam pergaulan, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan sangat mencintai ibunya secara khusus. Walaupun Sa'ad ketika itu masih berumur sekitar 17 tahun, akan tetapi telah terkumpul di dalam dirinya sifat-sifat kedewasaan dan hikmah layaknya orang tua. Dia tidak pernah menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sia-sia. Waktunya senantiasa dia manfaatkan untuk mempersiapkan panah-panahnya, memperbaiki busur panahnya, serta senantiasa berlatih memanah. Seakan-akan dia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perkara yang besar. Dia juga tidak pernah merasa tenang terhadap perkara-perkara yang dia jumpai di tengah-tengah kaumnya, berupa kerusakan akidah dan jeleknya keadaan mereka, sehingga seakan-akan dia sedang menunggu seseorang yang akan bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan. Dalam keadaan yang demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memuliakan manusia melalui tangan seseorang. Dialah pemuka para makhluk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cepatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menerima dakwah
yang menyeru kepada petunjuk, sehingga dia menjadi orang yang ketiga atau keempat dari kalangan lelaki yang telah masuk Islam. Oleh karena itulah dia sering berbangga dengan mengatakan, "Sungguh, aku telah tinggal selama 7 hari dalam keadaan aku adalah sepertiga dari umat Islam." Kebahagiaan Rasulullah SAW dengan keislaman Sa'ad sangatlah besar. Tampak pada diri Sa'ad tanda-tanda kemuliaan yang seakan-akan mengabarkan bahwa hilal ini kelak akan menjadi bulan purnama yang sempurna dalam waktu dekat. Sa'ad mempunyai nasab dan dari keturunan orang-orang yang mulia, sehingga tidak mengherankan jika para pemuda Makkah banyak yang mengikuti jalan hidupnya, yang akhirnya mereka pun tertarik untuk masuk Islam. Selain dari itu semua, Sa'ad adalah termasuk paman Nabi dari pihak ibu, karena dia dari Bani Zuhrah, dan Bani Zuhrah adalah keluarga Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi SAW. Nabi pun memuliakan silsilah kekeluargaan beliau dengan Sa'ad. Telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah duduk bersama beberapa orang dari para sahabatnya. Tiba-tiba beliau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Maka beliau pun mengucapkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Inilah pamanku. Hendaknya seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku." Hanya saja, keislaman Sa'ad tidaklah berjalan dengan mudah. Pemuda ini telah menghadapkan dirinya untuk menghadapi ujian-ujian yang keras dan berat. Sehingga dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan dirinya. Maka, marilah kita biarkan Sa'ad sendiri yang akan menceritakan kepada kita tentang ujian yang beliau alami. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat di dalam mimpiku 3 malam sebelum aku masuk Islam, seakan-akan aku tenggelam di dalam kegelapan. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Tatkala aku berjalan di tengah-tengah kegelapan tersebut, tiba-tiba ada cahaya rembulan menyinariku. Maka aku pun mengikutinya. Aku melihat di hadapanku beberapa orang yang telah mendahuluiku menuju cahaya rembulan tersebut. Aku melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku melihat Ali radhiyallahu anhu. Dan aku melihat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Aku berkata kepada mereka, "Semenjak kapan kalian berada di sini?" Mereka pun mengatakan, "Kami baru saja berada di sini." Maka tatkala hari menjelang siang, sampailah berita kepadaku bahwa Rasul SAW sedang berdakwah kepada Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Aku pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan terhadap diriku dan menghendaki untuk mengeluarkan aku dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan sebabnya. Aku pun bersegera untuk pergi menemui beliau SAW, dan aku menjumpai beliau SAW di sebuah jalan di perbukitan seusai sholat asar. Aku pun masuk Islam, dan tidak ada seorang pun yang mendahuluiku selain 3 orang yang aku telah melihat mereka di dalam mimpi. Kemudian Sa'ad radhiyallahu anhu melanjutkan kisah keislamannya. Beliau berkata, "Tatkala ibuku mendengar kabar tentang keislamanku, beliau pun marah dengan sejadi-jadinya. Padahal aku adalah seorang pemuda yang berbakti dan sayang kepadanya.
ibuku berkata kepadaku, "Wahai Sa'ad, agama apa yang telah engkau peluk, sehingga memalingkan engkau dari agama ayah dan ibumu? Demi Allah, engkau benar-benar harus meninggalkan agama barumu itu. Atau jika tidak, aku tidak akan makan dan minum sampai mati, sehingga hatimu akan tercabik-cabik dikarenakan sedih melihat keadaanku. Kemudian engkau akan menyesal dengan perbuatanmu, dan orang-orang akan senantiasa mencelamu." Aku pun berkata, "Jangan lakukan itu, wahai ibu. Aku tidak akan meninggalkan agamaku walaupun apapun yang terjadi." Akan tetapi ibuku tetap bersikeras dengan ancamannya untuk menjauhi makanan dan minuman. Beliau tinggal berhari-hari dalam keadaan tidak makan dan minum, sehingga kurus keringlah badannya. Mulailah aku menjenguknya dan memintanya untuk memakan sesuap makanan atau meminum seteguk minuman. Akan tetapi beliau enggan dan menolaknya, serta bersumpah untuk tidak makan atau minum sampai mati, atau aku meninggalkan agamaku. Ketika itulah aku mengatakan kepadanya, "Wahai ibuku, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Akan tetapi aku lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, kemudian keluar satu persatu darimu, aku tidak akan meninggalkan agamaku dikarenakan suatu apapun." Tatkala beliau melihat kesungguhanku, beliau pun menyerah dan mulai mau makan dan minum. Walaupun sebenarnya tidak suka untuk melakukannya. Maka turunlah tentang kami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Hari masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk hari-hari kebaikan bagi kaum muslimin, dan demikian pula bagi Islam. Ketika perang Badar, Sa'ad dan adiknya, yaitu Umair radhiyallahu anhuma, memiliki peranan yang bisa disaksikan. Pada waktu itu Umair radhiyallahu an adalah seorang pemuda yang masih kecil dan belum baligh. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin sebelum berperang, Umair radhiyallahu anhu berusaha untuk tidak menampakkan dirinya, dikarenakan khawatir kalau sampai terlihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dengan sebab itu dia akan ditolak untuk ikut berperang, dikarenakan masih sangat muda umurnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun melihatnya dan akhirnya menolaknya untuk ikut berperang. Maka Umair radhiyallahu anhu menangis tersedu-sedu, sehingga membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba terhadapnya. Akhirnya Umair pun diizinkan untuk ikut berperang. Pada saat itulah Sa'ad radhiyallahu anhu langsung menyambutnya dengan bahagia. Dia ikatkan tali benang adiknya di pundaknya, dikarenakan masih kecilnya. Berangkatlah kedua bersaudara tersebut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Tatkala pertempuran usai,
Sa'ad radhiyallahu anhu kembali ke Madinah seorang diri, karena Umair radhiyallahu anhu telah gugur di Badar dengan mendapatkan syahadah insyaallah. Dikala perang Uhud berkecamuk, dalam situasi yang sangat genting dan menakutkan, pasukan muslimin semakin tercerai-berai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah tersisa melainkan hanya kurang dari 10 orang. Yang masih ada di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tampillah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panahnya. Tidaklah Sa'ad radhiyallahu anhu melemparkan sebuah anak panah, melainkan pasti mengenai sasarannya dari orang-orang musyrik dalam keadaan tewas. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya memanah dengan sedemikian rupa, mulailah beliau memberikan semangat kepadanya seraya bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, panahlah ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Senantiasa Sa'ad merasa bangga dengannya sepanjang hidupnya. Dan dia pun mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ayah dan ibunya untuk seseorang selain untukku. Yang demikian itu terjadi ketika beliau menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusanku secara bersamaan. Akan tetapi saat mencapai puncak kemuliaannya, ketika Al-Faruq berkeinginan untuk bertempur melawan Persia, menghancurkan negeri mereka, meruntuhkan kerajaan mereka, serta mencabut segala bentuk peribadahan terhadap berhala sampai ke akar-akarnya, maka Al-Faruq mengirimkan surat-suratnya kepada para pegawainya di seluruh pelosok negeri, yang isinya adalah, "Kirimkanlah kepadaku setiap orang yang mempunyai senjata atau kuda, setiap orang yang mempunyai keberanian atau buah pikiran, setiap orang yang mempunyai kelebihan di dalam bidang syair, dan setiap orang yang pandai berpidato, atau yang lainnya yang akan berguna di medan tempur." Maka berdatanganlah utusan-utusan mujahidin dari segala penjuru berduyun-duyun menuju Madinah. Tatkala pasukan sudah lengkap, mulailah Al-Faruq bermusyawarah dengan para sahabatnya yang berilmu untuk memilih siapa yang akan memimpin pasukan muslimin yang besar tersebut, dan sekaligus sebagai panglima perangnya. Maka mereka pun sepakat mengatakan, "Sa'ad bin Abi Waqqas." Maka Umar radhiyallahu anhu meminta untuk dipanggilkan Sa'ad radhiyallahu anhu, untuk kemudian menyerahkan bendera pasukan kepadanya. Tatkala pasukan yang besar tersebut hendak keluar untuk meninggalkan Madinah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berdiri untuk melakukan perpisahan dan memberikan wasiat kepada panglimanya dengan mengatakan, "Wahai Sa'ad, janganlah sampai syaitan memperdayakanmu dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dikarenakan engkau dikatakan sebagai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kejelekan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada antara dia dengan seorang pun hubungan nasab.
kecuali ketaatan. Sesungguhnya manusia, baik yang mulia atau yang rendah, baik yang hina di kalangan mereka, ataupun yang berkedudukan tinggi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama saja. Allah lah Rabb mereka, dan mereka adalah hamba-hambanya yang bertingkat-tingkat kedudukan mereka berdasarkan ketaatannya. Mereka akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dengan ketaatan. Maka ikutilah urusan yang engkau melihat Nabi SAW berada di atasnya, dan berpegang teguhlah dengannya, karena yang demikian itu adalah suatu yang harus engkau lakukan. Berangkatlah pasukan yang diberkahi tersebut. Di dalamnya terdapat 99 sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. 300 lebih para sahabat yang pernah mengikuti Bai'atul Ridwan. 300 orang yang telah mengikuti Fathu Makkah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serta 700 orang dari anak-anak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Berangkatlah Sa'ad beserta pasukannya menuju Qadisiyah. Maka tatkala Yaumul Harir, yaitu hari terakhir dari pertempuran yang sangat mencekam, dan dinamakan Yaumul Harir, dikarenakan pada hari itu tidaklah terdengar suara para tentara selain teriakan dan rintihan dikarenakan banyaknya kurban yang terbunuh. Pasukan muslimin berkeinginan untuk segera menyelesaikan pertempuran dengan bertempur mati-matian. Mereka mengepung musuh sebagaimana gelang yang melingkar pada pergelangan tangan, bertempur di tengah-tengah barisan dengan meneriakkan la ilaha illallah serta mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba kepala Rustum, yaitu panglima pasukan Persia, telah terpancang di atas tombak-tombak kaum muslimin. Maka ketakutan dan kegelisahan pun menjalar di hati-hati musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai seakan-akan seorang muslim mengisyaratkan kepada seorang tentara musuh, sehingga dia menghampirinya dan membunuh tentara tersebut. Adapun ghanimah, tidak terhitung banyaknya. Adapun kurban, maka cukup bagimu untuk mengetahui bahwa yang tewas di situ sekitar 30.000 orang. Sa'ad radhiyallahu anhu diberi umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kepadanya harta yang banyak. Akan tetapi, ketika menjelang kematiannya, beliau meminta sebuah pakaian dari bulu yang telah usang, seraya mengatakan, "Kafanilah aku dengannya, karena sesungguhnya aku telah mengenakannya ketika menghadapi kaum musyrikin pada perang Badar. Dan aku ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya pula." Demikianlah perjalanan hidup seorang sahabi yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia telah menjual dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk mengambilnya sebagai tauladan yang baik. Sesungguhnya tidak ada tauladan yang lebih baik setelah para salaf. Sampai jumpa pada kisah yang lain.